Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Saya dari Prodi Pendi. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang saya karang sendiri yang berjudul Hilang Tak Terduga. Hal yang tak diinginkan. Hari di mana sebelum kejadian ayah ditugaskan menjadi manajer sepak bola di perlombaan Agustus. Ayah adalah orang yang begitu ramah, baik, dan peduli pada timnya. Maka dari itu timnya sangat senang memiliki manajer yang begitu baik. Saking pedulinya ayah, ia tak peduli dengan kesehatannya sendiri sampai tak sempat makan demi melihat timnya serta memberi semangat. Sepulangnya pada pukul 9 malam, ia menyempatkan diri untuk makan nasi goreng. Secara tiba-tiba lambung ayah sakit akibat tidak makan seharian. Ditambah ia makan yang berminyak. Tepatnya pada pukul 3 malam, ayah dilarikan ke puskesmas dan dianjurkan untuk rawat inap selama 1 malam. Walaupun begitu, tak ada perubahan sedikit pun pada kondisi ayah. Dengan begitu, ia dirujuk kembali ke rumah sakit besar untuk perawatan yang lebih baik. Setelah sampai, ia segera melakukan pemeriksaan di ruangan UGD dan di ronsen. Ternyata penyakit yang ia derita bukan hanya lambung, tetapi ada juga paru-paru yang sudah membengkak. Setelah itu, ayah dipindahkan ke ruang rawat, yaitu ruangan paru-paru. Begitu banyak drama canda tawa seakan-akan ayah tidak sakit. Terlalu banyak cerita yang diceritakan pada kami hingga membuatnya lelah dan tertidur. Tak lama tiba-tiba ayah terbangun karena merasakan sesak di dadanya, sehingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Keluarga yang ada pada saat itu pun sangat panik dan berusaha memanggil dokter ataupun perawat. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa ayah memiliki penyakit sesak nafas. Di situ pun kami makin sedih karena penyakit ayah makin bertambah. Selang beberapa hari, ayah terlihat sudah sehat dari sakitnya. Dokter pun berkata bahwa ayah sudah bisa pulang ke rumah. Di situ kami senang karena ayah sudah sehat. Sesampainya di rumah, ayah pun istirahat dan tetangga mulai berkunjung ke rumah untuk melihat keadaan ayah. Pada malam harinya, ayah begitu gelisah, tidak bisa tidur sampai 4 malam, kesulitan untuk tidur. Dadanya pun makin sesak. Ayah meminta untuk diantarkan lagi ke rumah sakit. Katanya ingin kontrol. Di situ pun ibu tidak bisa menemani ayah dikarenakan adik lagi sakit dan ayah tidak mengizinkan ibu ikut karena cuma kontrol. Waktu pun menjelang selesai sholat subuh, saya mengantarkan ayah ke rumah sakit untuk kontrol. Sesampainya di rumah sakit, ternyata kata dokter, ayah saya harus dirawat inap 1 malam. Selang beberapa menit, tiba-tiba datang satu keluarga yang membawa salah satu anggota keluarganya, mungkin itu ayah mereka, yang langsung dilarikan ke ruangan untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit itu. Di sela-sela pembicaraan mereka, tak sengaja aku dan ayahku mendengar bahwa sahnya ayah mereka telah meninggal dunia. Dan pada saat itu raut muka keluarga tersebut berubah dengan tangisan karena syok dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba terlontar satu kalimat dari mulut ayah. Saya yang berkata, kalau ayah di posisi itu gimana? Dengan kebingungan, saya berkata, ayah, jangan ngomong begitu. Ayah harus sembuh. Setelah itu, ayah dibawa ke rumah inap. Tak berselang lama, beberapa jam setelahnya, tiba-tiba ayah merasa kepanasan dan saya pun inisiatif menipasnya menggunakan kain agar ayah tidak kepanasan. Tak lama ayah pun tertidur dan saya juga istirahat sebentar. Malam pun berlalu. Pagi harinya teman-teman ayah datang berkunjung untuk melihat ayah dan bercerita panjang lebar serta tak lupa berfoto bersama, seolah-olah baik-baik saja. Saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa ayah saya akan pergi selamanya. Tepat siang harinya, ayah meminta abang untuk mencari agar-agar. Setelah lama mencari tak kunjung ketemu. Abang saya memutuskan untuk membuatnya saja dengan membeli sebuah agar-agar dan meminta tolong kepada pihak rumah sakit yang bekerja sebagai tukang masak untuk membuatnya. Setelah itu, selesai sholat maghrib,
Perawat pun datang dengan membawa agar-agar yang sudah selesai. Begitu lahapnya ayah makan makanan masakan itu. Selesai makan, ayah pun tertidur dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Dengan tatapan sedih saya memperhatikan ayah, rasanya ingin menangis karena melihat penderitaan yang begitu berat dialaminya. Ayah terlihat berkeringat, saya pun membersihkan keringatnya, serta berkata dalam hati, "Alhamdulillah, ayah saya sudah sembuh." Tepatnya pada jam 11 malam, tiba-tiba ayah saya terbangun. Saya pun menghampiri ayah dan berkata, "Ayah, kenapa? Ada yang sakit atau gimana?" Ayah menjawab, "Enggak ada yang sakit." Saya pun meminta ayah untuk tidur kembali. Setelah beberapa menit, ayah terbangun lagi dan merasa gelisah bahkan kesakitan. Di situ saya bangun dan hanya bisa menangis. "Kenapa ayah? Ayah sakit?" "Bingung." Di situ saya bingung dan hanya bisa menangis. "Kenapa ayah? Ayah sakit apa? Ayah sakit apa lagi? Mana yang sakit?" Saya pun buru-buru memanggil perawat dan abang. Tak lama mereka pun datang dan terlihat ayah makin merasa kesakitan. Di titik itu saya merasakan panik yang begitu besar dan bingung. Ayah saya kenapa lagi Allah? Di jam 11 sampai jam 3 malam kan saya terus berdiri di sampingnya dengan menahan kesakitan. Ayah menggenggam tangan saya begitu erat dan saya tidak peduli. Saya sakit, penting ayah saya. Di situ saya menjaga ayah, cuma saya, abang, dan perawat. Di titik itu saya coba meyakinkan perawat dengan berkata, "Ayah, saya harus dibawa ke ruangan ICU." Namun tanggapan mereka seolah meremehkan tanpa memperdulikan kondisi ayah saya. Mereka bersikeras harus ada izin dulu dari dokter baru bisa masuk ke ruangan ICU. Dengan badan yang gemetar serta hati yang sangat hancur melihat kondisi ayah, pada akhirnya tepat pada jam 4 subuh saya kembali menuju ruangan perawat lagi. Tak sengaja saya mendengar percakapan ayah dan abang. Ayah saya berkata, kalau misalnya ayah tidak sanggup lagi, dia meminta abang untuk menjaga adik-adiknya. Bagi ditampar kenyataan mendengar kalimat itu, saya hanya bisa menangis dan terus berdoa pada Tuhan. Dengan menahan tangisan, saya kembali mendekat. Ayah saya menggenggam lagi tangan saya dan hal yang tak terduga keluar dari segi mulutnya. Ia berpamitan kepada ayah. Saya dengan berkata, "Nak, ayah pergi aja ya. Ayah sudah tidak sanggup lagi." Tak sanggup mendengar itu tangisan saya. Tahan dari tadi pun keluar sejadi-jadinya. "Ayah nggak boleh ngomong gitu. Ayah harus sembuh. Ayah nggak sayang apa sama kami. Ayah nggak sayang apa sama adik yang di rumah. Dia masih terlalu kecil." Tak lama dari kejadian itu, ayah saya semakin merasa kesakitan dan terjatuh di dada abang saya. Tak disangka pada detik itu saya sudah benar-benar kehilangannya. Begitu hancur dan stresnya saya mengingat adik-adik saya yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari sosok seorang ayah, kini telah hilang. Keluarga hanya bisa berdoa untuk ketenangan ayah dan berusaha untuk mengikhlaskan. Semoga ayah tenang. Itu kata-kata yang sampai sekarang masih terus saya sebut di sela-sela rasa rinduku. Pesan dari cerita ini, kehilangan memang sakit, mengikhlaskan juga sangat sulit. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, tak ada yang bisa ditunda. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk umatnya. Terus berdoa untuk orang tua kalian agar selalu ada hingga kita sukses nanti. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.